Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi dan cintai karena Allah Ta'ala, kita masuk ke pembelajaran TIK di bab yang pertama. Meneruskan dari bab yang kemarin. Di bab yang pertama ini kita mempelajari tentang mengenal perangkat keras pada komputer. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana komputer mengolah data, bagaimana komputer mendapatkan input, dan juga kita sudah mengenal alat-alat input yang bisa kita masukkan, yang bisa kita gunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu proses data pada komputer. Ya, jadi informasi yang masuk akan diproses oleh komputer. Bagaimana komputer memproses data? Komputer bisa memproses data atau informasi yang masuk melalui sebuah alat kecil yang disebutnya yaitu chip. Apakah itu chip? Chip adalah serpihan silikon yang sangat tipis dengan rangkaian listrik yang sangat rumit. Terbayang bagaimana bentuk dari chip? Oke, silahkan perhatikan. Ini adalah salah satu contoh dari chip. Chip dikenal sebagai prosesor atau otaknya komputer yang mengolah atau memproses data yang masuk sehingga data itu nanti bisa terbaca, ya. Baik, tadi dikatakan alat pemroses data yaitu chip. Ya, chip atau disebutnya prosesor atau pemroses data pada komputer. Fungsinya sebagai alat pemroses data pada komputer ini berada di dalam CPU, Central Processing Unit, tepatnya pada papan induk yang disebut motherboard. Apa sih Ustazah itu motherboard? Adalah papan tempat meletakkan komponen-komponen komputer. Nah, ini dia salah satu contoh dari motherboard, sebuah papan yang di sana tempat untuk meletakkan komponen-komponen komputer. Salah satunya di sana ada chip atau prosesor, ya. Baik, contoh prosesor atau alat pemroses data pada komputer adalah di sana ada Intel Core 2 Duo, ada prosesor Intel Core i7, ada prosesor Intel Pentium 4, ada prosesor Intel Xeon prosesor, dan masih banyak jenis-jenis dari prosesor komputer yang lainnya. Ini hanya sekedar beberapa contoh saja, ya. Kemudian setelah data diproses dalam sebuah komputer, maka data tersebut akan disimpan supaya tidak hilang begitu saja. Bagaimana data bisa disimpan oleh komputer? Ya, menyimpan data pada komputer, data atau informasi atau perintah yang masuk ke dalam komputer setelah diproses kemudian disimpan. Komputer mempunyai dua macam memori untuk menyimpan data atau perintah yang masuk, yaitu di sana ada memori RAM dan memori ROM. Memori RAM atau Random Access Memory, ya, yaitu memori yang sebagai media penyimpanan sementara. Jika komputernya mati, maka informasi tersebut akan hilang. Contohnya ketika kita memasukkan sebuah data, kita akan membuat dokumen, kemudian dokumen tersebut di tengah jalan, komputer tersebut tiba-tiba mati, maka dokumen tersebut seketika itu berhenti, tidak bisa dilanjutkan dikarenakan komputer itu mati, ya. Kemudian ada juga di sana memori ROM. Memori ROM, read only memory. Artinya memori ini tidak dapat diubah oleh suatu program atau pengguna komputer. Jadi media penyimpanan ini sifatnya permanen. Meskipun komputer itu dimatikan, tetap masih bisa menjalankan fungsinya. Ya, contohnya adalah penanggalan atau kalender yang ada dalam
komputer dan juga waktu yang ditunjukkan oleh jam digital pada komputer. Meskipun komputernya dimatikan, tetap dia berjalan, ya. Ketika kita membuka komputer, maka jam atau penanggalan sesuai dengan waktu yang sekarang. Selain ROM dan RAM, media lain sebagai penyimpanan data bisa berupa hard disk, ya. Kemudian juga bisa berupa flash disk. Ada juga berupa floppy disk. Ya, berikut adalah media-media penyimpanan lain. Kemudian setelah data disimpan, data tersebut kemudian pengen kita wujudkan dalam bentuk lain, ya. Bagaimana komputer menyampaikan informasi atau data, ya, yang akan disampaikan kepada pengguna atau user? Kita masih ingat output? Ya. Output adalah informasi yang telah diproses menjadi bentuk yang siap digunakan oleh user. User adalah orang yang menggunakan komputer. Alat output ada bermacam-macam jenisnya, bergantung pada jenis output yang dihasilkan oleh komputer tersebut. Ya, berikut contohnya. Ada printer, adalah alat output untuk mencetak hasil output di kertas. Ada juga speaker untuk mengeluarkan suara. Ada juga monitor untuk menampilkan data atau perintah yang sudah diproses. Berikut adalah gambar dari printer, kemudian gambar dari speaker, dan ada juga layar monitor. Ya, ketiganya ini merupakan salah satu contoh dari alat-alat output. Nah, Solihah, demikian untuk materi TIK hari ini, yaitu tentang bagaimana komputer tadi memproses data dan juga bagaimana komputer bisa menyimpan data sampai data tersebut atau informasi tersebut disampaikan kepada user atau orang yang sedang menjalankan komputer tersebut. Ya, untuk lebih memahami lagi, Ustazah punya kuis loh. Apa kuisnya? Nah, silahkan buka buku kalian. Di sana halaman 9 sampai 10 latihan soal nomor 1 sampai 15. Ya, silakan nanti dikerjakan dan jangan lupa dikirim ke nomor Ustadz ataupun Ustazah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.